Pemirsa, seorang asisten rumah tangga diserang anjing majikannya hingga terluka di Tangerang, Banten. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, sementara anjing peliharaan itu diamankan petugas. Seorang asisten rumah tangga terluka di paha dan lengannya akibat digigit anjing majikannya di Tangerang, Banten. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang memberikan makanan kepada hewan peliharaan itu. Diduga dalam kondisi stres, anjing itu tiba-tiba menyerang. Petugas dari Pusat Kesehatan Hewan Kota Tangerang bersama tim BPBD yang berjumlah 3 personil segera datang ke lokasi untuk mengamankan anjing tersebut. Upaya penangkapan sempat terkendala hingga petugas terpaksa menggunakan sejumlah alat. Setelah pemeriksaan, anjing itu dipastikan tidak menyebarkan rabies. Korban kini menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Tangerang, sementara anjing peliharaan tersebut diamankan pihak berwenang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran sektor Cipayung, Jakarta Timur berhasil mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter dari dalam plafon kamar mandi Majelis Taklim di Jalan Haji Marjuki, Ciracas, Jakarta Timur, Rabu malam. Evakuasi ini dilakukan dengan sangat hati-hati lantaran ular cukup besar dan kuat. Dilengkapi alat pengaman diri, petugas damkar berupaya mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 4 meter dari atas plafon yang berada di kamar mandi Majelis Taklim di Jalan Haji Marjuki, Ciracas, Jakarta Timur. Petugas langsung naik dan melihat atap kamar mandi, alhasil petugas menemukan ular. Akhirnya kurang dari 10 menit petugas berhasil mengevakuasi ular sanca kembang tersebut. Sebelumnya seorang santri hendak ke kamar mandi, namun saat masuk terdengar suara gemuruh dari atas plafon. Santri yang semakin curiga mencoba melihat dan benar saja sanca kembang ada di atas plafon kamar mandi. Santri yang tak berani untuk menangkap ular tersebut langsung menghubungi petugas damkar sektor Ciracas. Selanjutnya ular yang telah dievakuasi langsung diamankan ke kantor Dinas Pemadam Sektor Ciracas dan nantinya ular akan diberikan kepada komunitas pecinta reptil. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pemirsa, 2 wanita pegawai laundry dan warga lansia mengalami luka-luka akibat ledakan mesin laundry di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ledakan mesin laundry ini memporak-porandakan 2 rumah warga. Yang di laundry jangan mati apa bilang jangan itu lagi panas. Seorang wanita lansia ini harus dievakuasi warga di Rusun Kemayoran, Jakarta Pusat karena mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. Korban terluka usai terkena serpihan material akibat ledakan hebat yang terjadi di sebuah laundry di lantai dasar rumah susun Boeing 4A Kebon Kosong. Seorang pegawai laundry juga terluka akibat ledakan. Kejadian ini bermula saat korban tengah mengerjakan aktivitas mencuci dan menggosok di dalam laundry. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan hebat dan memporak-porandakan kios beserta 2 rumah warga lainnya di sisi kanan dan atas. Warga yang rumahnya hancur terkena ledakan mengaku panik ketika mendengar suara ledakan hebat. Wah, keras lagi orang kayak bom juga ada. Kayak bom. Itu tempat apa sih, Mbak? Laundry. Sudah lama laundry? 2 tahun. Saat kejadian ada berapa karyawan atau pemilik di dalam? Ya, 1 orang. Itu luka? Pingsan dia, udah dibawa ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan Polsek Kemayoran, ledakan diduga berasal dari tabung setrika uap yang sedang digunakan. Nah, sementara sekarang untuk korban masih dirawat di rumah sakit Mitra Kemayoran. Lanjut untuk pemiliknya sedang diadakan pemeriksaan di Polsek Kemayoran. Pak, ada unsur kelalaian atau apa gitu dari kesimpulan? Untuk sementara masih diselidiki dulu. Selain meminta keterangan dari sejumlah saksi dan korban, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap pemilik laundry. Namun polisi belum bisa menyimpulkan unsur kelalaian atau ketidaksengajaan yang menyebabkan terjadinya ledakan. Di Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan.
Pemirsa, viral di media sosial, komplotan debt collector berusaha merampas sepeda motor warga di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi bergerak cepat dan berhasil meringkus 23 debt collector yang sedang beraksi di jalan raya. Mau apa? Ayo, mau apa? Udah lunas. Cek. Kenapa? 4 orang debt collector menghentikan paksa pemotor di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kayak gini nih. Yo. Pak, tolong Pak. Ini maling nih Pak. Komplotan debt collector ini berdalih bahwa sepeda motor yang digunakan korban telah menunggak angsuran sehingga harus ditarik paksa untuk dikembalikan ke pihak leasing. Kemarin kita udah kena. Sontak, korban yang merasa terintimidasi berteriak meminta pertolongan warga setelah salah satu debt collector berusaha merampas ponsel korban yang merekam kejadian tersebut. Sebanyak 23 debt collector yang sedang beraksi di sejumlah titik keramaian akhirnya berhasil diringkus. Polisi juga menyita 13 unit sepeda motor, satu diantaranya merupakan hasil rampasan di jalan raya. Meski demikian, polisi belum berhasil menangkap 4 orang debt collector yang terekam dalam video yang viral. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, luput dari pengawasan orang tua, seorang anak tewas mengambang di waduk di Ngawi, Jawa Timur. Jenazah korban ditemukan seorang petani yang hendak mengairi sawah. Warga Desa Gandung, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur digemparkan dengan temuan jasad bocah mengambang di waduk. Petugas BPBD dibantu warga berupaya mengevakuasi korban yang diketahui bernama Fahmi Wahyudi, bocah 7 tahun warga setempat. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang petani yang hendak mengontrol pengairan sawahnya dan curiga ada sepasang sendal di pinggir waduk dan menemukan korban mengambang. Dari hasil visum luar, polisi tidak menemukan keganjilan maupun luka pada jasad korban yang diketahui meninggalkan rumah sejak siang. Dari jenazah tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, intinya itu, dan sekarang jenazah akan diserahkan ke pihak keluarganya untuk pemakaman. Kalau korban di sungai itu sedang apa dah? Di waduk ini sedang apa dah? Nah, itu yang kita belum bisa memastikan. Yang pasti dari pihak keluarga tadi siang keluar dari rumahnya dan dicari keluarganya, ternyata ditemukan. Lantaran tidak ada tanda-tanda mencurigakan dan atas permintaan keluarga, jasad korban diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Kita beralih ke Bali, pemirsa. Polisi menemukan jenazah 4 perempuan korban banjir di Denpasar, Bali. Keempat korban tersebut ini dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk diproses identifikasi. Ya, nubruk dah. Aduh, kemana dah itu mobil? Aduh. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bali menemukan 4 perempuan korban banjir Bali yang sempat dinyatakan hilang. Jasad 4 perempuan ini ditemukan di kawasan Tanah Kilap, Denpasar Selatan. Keempat korban dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Saat ini polisi dan tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban banjir bandang di Bali. Bencana banjir tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Karangasem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali mencatat jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir besar di Bali mencapai 18 orang. Sementara kerugian atas kerusakan ratusan bangunan mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi sejumlah lokasi terdampak banjir bandang di Bali. Salah satunya adalah Pasar Badung yang menjadi lokasi paling parah terdampak banjir. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke sejumlah lokasi terdampak banjir bandang di Bali. Didampingi oleh Wakil Gubernur Bali Inyoman Kiriprasta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke Pasar Badung Bali dan menemui para korban banjir.
Bersama Pasar Kumbasari, Pasar Badung adalah salah satu titik terparah banjir. Karena Sungai Badung berada di dekat pasar tersebut. Gibran pun menegaskan akan memperbaiki semua fasilitas umum. Sebelumnya Gibran mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Topati, Desa Kesiman, Kertalangu, dan Pasar Bali. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyapa dan mendengarkan keluh kesah warga yang terdampak banjir. Drainase, sanitasi, lalu tempat-tempat untuk serapan air ini perlu diperhatikan dan agar tiap tahun ya Pak tidak terjadi banjir seperti ini dan kita ingin nanti pasca kejadian ini diperhatikan juga recovery-nya terutama di sektor-sektor pariwisata. Jadi biar bisa pulih lagi. Korban pedagang kecil, korban terdampak banjir, saya menyampaikan yang saya alami dan terima kasih banyak Bapak Wakil Presiden sudah memberikan perhatian yang luar biasa kepada kami terdampak banjir. Pada kesempatan tersebut, Gibran juga membagikan bantuan kepada warga berupa kotak makan dan buku tulis untuk anak-anak serta makanan cepat saji dan kebutuhan pokok lainnya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, pariwisata tadi sekaligus menutup Lintas Ayus pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.